Sel coklat vs sel gula yang lebih kuat. Siapapun yang bisa keluar lebih dulu akan mendapat 10.000. Alat yang sama, satu orang akan memiliki pisau kecil. David memahat dinding dengan coklat. Dinding coklatnya harum dan kenyal. Saya tidak tahu seberapa tebal dinding ini. Dan dinding permen Tom sekeras batu. Pisau Tom patah. Dia hanya bisa menggunakan gagang pisaunya untuk terus menggali. Untungnya, karyawan telah membagikan alat kedua. Itu palu karet. Palu lembut memukul dinding keras. Sepertinya program itu sengaja. Tom membalikkan palu dan terus memukul. Kali ini beberapa puing jatuh. Palu David juga tidak jauh lebih baik. Semakin banyak ia kocok, semakin lembut coklatnya. Lelah selama setengah hari tanpa kemajuan. Tetapi saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan botol air. Mencoba menuangkan air dan masih tidak berhasil. Alat ketiga adalah tongkat baseball. Dia terus memukul-mukul coklatnya. Tapi tetap saja tidak jatuh. Tantangan ini sungguh menyakitkan. David memutuskan untuk menunggu alat berikutnya. Tom juga sangat menyebalkan. Dinding permen lebih sulit dari yang dibayangkan. Alat ketiga disembunyikan di dalam kotak permen. Hanya dapat meminta rekan satu tim untuk mengeluarkannya. Hancurkan saja lapisan permen untuk mendapatkan alatnya. Dua rekan tim sangat cepat. Kakak berbaju merah menggunakan kekerasan untuk melempar kotak itu, lapisan permennya pecah. Tom adalah orang pertama yang mendapatkan alat baru tersebut. Selanjutnya David mengambil palu yang ditutupi dengan permen, entah apakah bisa digunakan. Tetapi staf program menyiapkan alat selanjutnya. Dua rekan tim terus mengalahkan. Permen ini jelas 2 kali lebih tebal dari yang sebelumnya. Kecepatan orang negro sangat cepat. Dialah yang mendapatkan alatnya terlebih dahulu. David mengambil kapak lagi dan menghancurkan dinding coklat. Coklat dengan potongan-potongan yang jatuh. Akhirnya bisa digunakan. Tom juga sangat mudah mendapatkan kapak. Untuk menabrak dinding permen. Tujuan dua orang adalah sama, semua orang ingin memenangkan kontes. Staf jatuh ke bola besi. David melempar bola ke dinding. Lapisan coklatnya sepertinya sudah sedikit terkelupas. Masukkan, jatuhkan sedikit coklat. Hanya saja cara ini terlalu padat karya. Dan Tom di sini melempar sedikit tapi tidak jatuh. Dia hanya tahu cara memukul dengan tongkat. Tembok ini lebih keras dari tanah. Tom masih tidak bisa mengikuti kemajuan David. Saat ini staf menyediakan tongkat keras. Tom menggunakannya untuk menabrak dinding permen dengan banyak usaha. Tom hanya perlu makan permen untuk menghibur. Dinding coklat David banyak yang pecah. Semakin dalam ia menggali, semakin mudah untuk dihancurkan. Staf menyediakan alat baru lagi. Alat kali ini memiliki ujung runcing. Saat mengetuk dinding, potongan coklat berjatuhan. Lubangnya juga mendapat cincin yang lebih besar. Tom punya alat baru tapi masih belum ada kemajuan. Dinding permen yang kokoh memberi ia banyak sakit kepala. Saat ini, staf merekomendasikan agar dua rekan tim menangkap permen yang jatuh. Tim yang paling banyak menangkap akan mendapatkan alat baru. Tim yang menangkap paling sedikit akan disita peralatannya. Permen gula jatuh dari arah yang berbeda. Pada mereka berdua dengan tergesa-gesa dan panik. 10 menit kemudian, pria berbaju merah itu berhasil menangkap 35 peluru. Pria berbaju biru mengarahkan 33 peluru. Jadi Tom punya alat baru, 2 pahat. Alat David berubah menjadi palu karet. Dia hanya harus melihat Tom membentur tembok. 2 pahat digunakan pada waktu yang tepat. Menabrak dinding untuk membentuk kepingan salju. Tom lebih energi. Pria misterius itu menawarkan alat baru. 2 orang membutuhkan alat untuk meningkatkan kecepatan. Persaingan semakin ketat. Tom diberi palu. Dengan bantuan palu, Tom semakin percaya diri. Dinding permen semakin tipis. Dengan bantuan palu, Tom memukul semakin keras. Di dalamnya ada lapisan kayu. David di sini juga meninju dinding coklat. Kemajuan keduanya hampir sama. Staf memberi mereka kapak besar. Sangat cepat berhasil.
Mereka mulai menjalankan tangan mereka melalui. Siapapun yang mendapatkan kain merah di luar lebih dulu menang. David menghancurkan bentuk lubang. Tapi Tom benar-benar menghancurkan lapisan permen. Untungnya dia tidak keluar dari topik. Dua orang tampaknya telah menghancurkan papan kayu pada saat yang bersamaan. Mereka mulai berebut kain. Tapi lubangnya terlalu kecil untuk dijangkau. Mereka hanya harus terus merobohkan untuk memperlebar jarak. Kemudian mereka saling berkelahi. David hampir mendapatkan kain itu. Tetapi Tom meraih tangannya. Tom kemudian mengambil kain itu sementara David tidak memperhatikan. Selamat, Tom adalah pemenang tantangan. Jika Anda jadi Anda, metode apa yang akan Anda gunakan untuk menghancurkan tembok?